Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 5.3.20 tadi Pak Marjan nelpon, katanya tolong Ustadz gantikan Ustadz Mustafa Umar karena beliau tak dapat hadir malam ini. Saya hanya diam, tak saya jawab, sebab saya sudah berjanji dengan anak saya mau bawa dia naik odong-odong. Ya, walaupun janji kepada anak tak boleh dibatalkan Bapak Ibu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji, karena sesungguhnya janji itu kelak akan ditanya. Maka saya cuma diam, tak memberikan jawaban. Saya tengok dulu ya Pak Haji, tapi beliau mendesak. Masalahnya Ustadz, kalau tak ada yang isi, kata beliau, soto sudah banyak dibuat. Yang nomor 2 ini yang membuat saya berat. Nomor 1 tak berat, tapi membayangkan soto nggak ada yang makan, atau kalau selesai maghrib langsung makan, itu nggak enak. Maka saya panggil anak, boleh ditunda naik odong-odongnya setelah isya. Lama pula beliau merenung, karena sudah lama kayaknya tak naik odong-odong. Karena itu ibu bapak, malam ini kajian kita tentu dalam versi pengganti, bukan dalam versi pemain utama. Kalau pemain utama tentu ada kelasnya, pemain pengganti ada pula kelasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sama-sama tahu bahwa hati itu merupakan kunci kebaikan manusia. Artinya baik buruknya manusia tergantung kepada hatinya. Orang rajin senyum karena hatinya bagus, orang pemalas senyum karena hatinya tak bagus. Karena itu jangan malas-malas tersenyum, karena orang akan tahu kondisi hati kita. Tapi juga jangan terlalu senyum terus-menerus, sebab itu juga sedang bermasalah hatinya. Maka tidak heran ketika Rasulullah menyebutkan bahwa dalam fisik kita ada segumpal darah. Bila dia baik, maka baiklah manusia. Orang yang hatinya lembut mudah tertarik, diajak untuk melakukan kebaikan mikirnya tidak lama. Orang yang hatinya bercahaya mudah ia melihat. Tak perlu dalil, tak perlu macam-macam kita sampaikan, dia bisa menerima. Kita ingat tentunya bagaimana datangnya orang-orang kafir kepada Abu Bakar setelah Nabi Isra dan Mi'raj, dan beliau menceritakan itu kepada orang kafir. Mereka tidak percaya karena memang tidak masuk akal. Ketika itu tidak ada kendaraan cepat, kok Nabi berbicara tentang perjalanan cepat? Nggak masuk akal. Orang kafir datang kepada Abu Bakar. Tujuan mereka bagaimana supaya menggoyang Abu Bakar ini, karena satu-satunya orang yang membackup Nabi mati-matian itu Abu Bakar. Apapun yang mereka katakan mental ketika berhadapan dengan Abu Bakar. Maka datang mereka kepada Abu Bakar memberikan pengaruh, untuk memberikan pengaruh. Rencananya begitu, temanmu itu katanya dia dari Masjidil Aqsa, Palestina. Malam tadi
Dan dia bilang subuh sudah sampai lagi. Masuk akal tidak? Bahkan mereka sebut kepada Nabi bahwa Nabi itu kepada Abu Bakar, Nabi itu gila. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Wallahi, demi Allah kata beliau, andai kata Muhammad itu berjalan lebih jauh daripada yang disampaikannya kepada kalian, aku percaya. Kenapa bisa begitu saat orang lain semuanya menolak, yang ini tak percaya? Kok beliau lebih jauh dari itu bisa percaya? Karena beliau tidak melihat dengan mata kepala. Beliau juga tidak menggunakan pengolahan akalnya, tapi beliau melihat dengan mata hatinya. Ternyata orang kalau sudah bagus hatinya, elok cara pandangnya. Maka jangan sepelekan kedatangan kita malam ini. Ini kan kalau kita lihat jemaahnya macam-macam ini. Padahal ini malam minggu ini. Saya pun sudah berencana untuk naik odong-odong. Tapi anak, bukan saya. Tapi kita punya satu agenda yang selalu rasanya menarik, untuk hadir di dalam majelis yang sama, berulang-ulang di mana-mana. Tadi ceritanya ada informasi di Nurul Yakin, siapa tadi Pak? Ustadz Samsul Rizal. Di Al-Falah? Oh, kosong pula di Al-Falah. Di belakang? Kosong juga. Memang sengaja dikosongkan ini, biar main 1-0 begitu. Artinya kekuatan dorongan yang ada itu bukan dianalisa oleh akal pikiran. Kalau tidak hati yang mendorong, apa yang membuat kita bisa sampai di tempat ini? Padahal orang banyak tahu, banyak media yang bisa kita gunakan untuk mendengar sekedar kajian. Oh, sekarang mudah, sedang berbaring juga bisa. Nggak jumpa kita dengan Ustadz Somad, tengok aja di YouTube dia semua. Mau apa jenisnya? Mau yang wah ada, mau yang tertawa ada, mau yang super serius juga ada. Nggak perlu berjalan. Tapi ternyata dorongan hati itu menyebabkan langkah itu menjadi ringan. Inilah yang disebut dengan fungsi hati yang bercahaya. Mudah-mudahan kebaikan Allah berikan kepada kita yang hadir semuanya. Dan itu akan terus dinikmati sekiranya kita mampu menjaganya dengan baik. Lihatlah ibu bapak, orang-orang sekarang ini kalau kita amati, dimanapun hal-hal baik itu bisa mereka kejar. Mereka mengejar perbuatan baik dari fisik, bisa. Kalau ada informasi baik, mereka juga ikut, bisa. Apa yang membuat mereka seperti itu? Dorongan hati. Kalau tidak hati yang mendorong, maka tidak bisa. Itulah rahasianya kenapa kadang-kadang ketika ajakan untuk sholat, maka kita menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa la haula wala quwata illa billah? Padahal 2-3 kalimat sebelumnya ucapannya sama. Sebab kalau sudah ajakan sholat itu artinya bergerak, melangkahkan kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama. Tapi hayya 'ala shalah muncul kata-kata la haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau cuman mengucapkan Allahu Akbar, siapa yang tidak bisa? Hanya menggerakkan lidah sedikit saja. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika keluarlah dari rumah, ayo laksanakan salat, ambillah keberkahan, raih kemenangan. Itu membutuhkan gerakan fisik, membutuhkan bangun dari tempat tidur, membutuhkan bergerak ke kamar mandi, membutuhkan putar keran, membutuhkan berwudu. Belum lagi ada tantangan eksternal, hujan mulai turun, gelap nampak begitu, mendung di atas, kilat sudah mulai pula bersinar-sinar. Itu akan menjadi halangan. Kalau bukan karena dorongan dan pertolongan Allah, maka kita tidak akan sampai. Karena itu bersyukurlah, orangnya itu selalu yang saya lihat di mana-mana. Saya tak pernah hadir dalam majelis Sabtu malam minggu ini, tapi saya lihat YouTube-nya.
Dan walaupun kamera ini mengarah kemari, ke sana juga nampak Bapak Ibu. Tapi saya tak tahu kamera yang mana yang mengarah ke belakang itu. Ada kelihatan orangnya itu juga, dan kemudian posisinya di tiang. Semuanya nampak. Yang di dinding kelihatan itu juga orangnya. Mohon maaf, ini yang di dinding. Itu berarti dinding itu kelak akan menjadi saksi takwa kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka oleh karena itu situasi ini perlu dijaga dengan baik. Apa sebab? Rasulullah pernah mengingatkan, inna hadhil qulub, sesungguhnya hati ini, kata beliau, tasadda'a kama yatasadda'ul hadid, dia bisa berkarat. Kalau kita sebutkan tadi hatilah yang mendorong, Nabi mengingatkan hati-hati. Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila ia sudah ditimpa oleh air. Besi kalau sudah berkarat, walaupun made in apa sekalipun, tapi berkarat, nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Parang yang tajam direndam dengan air, biarkan beberapa waktu, begitu diangkat berkarat. Ini jangankan memotong lembu, memotong tomat pun nanti nggak bisa, pecah, karena tak bisa berfungsi dengan karat itu. Mobil berkarat nggak bisa dipakai, alat-alat apapun kalau sudah berkarat nggak bisa digunakan. Hati ternyata juga bisa berkarat. Kalau hati sudah berkarat, maka sinyalnya tak sama dengan sinyal Abu Bakar itu. Sinyalnya tak sama lagi dengan sinyal seperti sekarang. Ada penghalangnya besar yang menyebabkan sinyalnya itu tidak nyambung. Ini kalau kita nelpon kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung. Mohon maaf, ini sinyalnya nggak bagus kayaknya. Apa sebab? Tak sampai sinyal. Orang yang berkarat hatinya bisa begitu. Maka Nabi mengingatkan itu, hati-hati dengan hati yang kalian miliki. Dia bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maulana Zakaria pernah ditanya tentang apa yang menyebabkan hati itu bisa berkarat. Beliau sebutkan 3. Pertama, kata beliau, maksiat. Kata maksiat ini sebetulnya artinya pembangkangan. Kalau kita disuruh tak dibuat, itu maksiat namanya. Atau justru melakukan apa yang dilarang, maksiat. Sekarang ini kan kita selalu berada di antara keduanya. Pilih untuk taat atau untuk tidak taat. Kalau tidak taat terhadap perintah, itu perbuatan maksiat. Maksiat ini dapat membuat hati berkarat. Semakin banyak yang tak tertunaikan, semakin berkarat hati. Semakin banyak perbuatan yang dilarang yang dilakukan, semakin berkarat hati. Itu menyebabkan kadang-kadang dia sangat keras. Orang kafir itu dulu bukan tak ada bukti mereka ini melihat Nabi itu sebagai seorang Rasul. Jelas ibu bapak, Al-Quran ini kan diturunkan di masa mereka. Begitu Nabi berkata, jarang Nabi berkata dengan kalimat-kalimat bebas, tapi Nabi selalu mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Turun Jibril, diberikan jawaban. Tapi kenapa mereka tidak beriman juga? Ternyata karena perbuatan maksiat. Maksiat itu paling efektif untuk membuat hati berkarat. Karena itu di sini ada peringatan khusus. Coba ukur setiap langkah hidupmu. Mana yang Allah perintahkan lakukan, mana yang Allah larang, maka tinggalkan. Walaupun kadang-kadang yang diperintahkan itu berat kita melaksanakannya. Ini hadir dalam majelis ilmu ini berat. Beratnya itu bukan mendengar ini ibu bapak, membuka mata itu yang paling berat. Kalau memikul beban kita masih tahan, tapi kalau ngantuk itu tak bisa ditahan. Kadang-kadang begini, saat asal tersandar kepala ke dinding, mata itu sudah mulai tertutup. Ini bukan menyebut orangnya di dinding bapak-bapak, mohon maaf ini, karena memang begitu, cuma contohnya yang bisa saya buat. Saya sebut di atas, nanti nggak ada orangnya. Menahan mengantuk itu yang menjadi berat. Tetapi kebaikan itu biasanya ada dalam sesuatu yang berat. Semakin berat semakin baik. Karena itu kata Nabi, hujibatil jannah bil makari. Surga yang ingin kita masuki itu semuanya penuh dengan rintangan. Berat dulu baru masuk. Nggak ada yang ringan-ringan dulu baru masuk. Tidak, berat dulu baru masuk.
Jadi surga yang sudah disediakan untuk orang-orang beriman itu bukan gratis, tapi raihlah. Maka lihatlah Nabi bagaimana beliau meresponnya. Salat beliau malam sampai basah jenggot karena air mata, bengkak kakinya karena lama dan panjangnya bacaan. Apa yang diharapnya dari situ? Kalau surga beliau sudah dijamin. Lalu apa maksudnya begitu? Untuk sampai ke surga itu perlu melakukan yang berat-berat. Maka mudah-mudahan mengantuk yang sudah mulai datang di menit ke-15 ini, baru 15 menit Bapak Ibu, saya lihat jam, saya lihat juga jam itu, ini kelak berganti dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya, tak akan pernah menyalahi apa yang sudah dia ucapkannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kita ingat orang yang memberi anjing minum. Ingat? Ingat Bapak Ibu? Di mana? Panam. Coba bayangkan memberi anjing minum pun Allah tetap hargai. Padahal menurut kita anjing itu najis. Ada di rumah malaikat tak masuk. Kalau dekat dengan mobil kita, kita usir. Karena kita sangat tak suka dengan anjing itu. Tapi ketika dia membutuhkan, lalu kemudian ada perbuatan baik dalam mengabulkan hajat anjing ini, diceritakan oleh Nabi begitu. Diambil air kemudian diberikan. Apa kata Allah Ta'ala? Syakarallahu lah. Allah berterima kasih kepadanya. Artinya memberi anjing minum saja pun tetap baik, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan itu. Apalagi hadir dalam majelis ilmu, mendengar pengajian walaupun sambil angguk-angguk tak paham. Karena ada jenis angguk-angguk ini paham, ada juga yang tak paham. Kalau angguk-angguk paham itu konstan, dia terus itu paham tuh. Tapi kalau angguk-angguknya sekali-kali bertempuh begitu, itu berarti sedang menderita, menahan ngantuk. Tapi yang lebih parah itu tidak angguk sekali, tidak juga angguk konstan, cuman pandangan kosong. Di sini insya Allah tidak ada yang saya sebutkan itu, semuanya baik-baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, artinya dengan adanya kisah-kisah seperti ini, sebetulnya ini menjadi rangsangan untuk setiap orang yang beriman kepada Allah melakukan sebaik apa, sekecil apapun perbuatan baik, buatlah, karena Allah itu tidak pernah menyia-nyiakannya. Makanya kalau kita sebutlah yang paling menghargai hidup kita itu Tuhan, Allah. Manusia kalau kita buat kadang dihargai, kadang tidak. Nanti di share lah di Facebook, snack, begitu di upload itu macam-macam komentarnya di bawah. Ada yang berkomentar positif, ada pula yang berkomentar negatif. Ada yang jempolnya naik, ada juga yang jempolnya turun. Macam-macam di situ. Tapi Allah tidak pernah seperti itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun kecil, yara, dia akan melihat hasil perbuatan itu. Tuh tadi memberi anjing minum saja juga Allah hargai, apalagi yang lain-lain. Karena itu ukurlah selalu perbuatan kita dengan apa yang Allah inginkan. Kalau ikut itu disebut dengan taat, tapi kalau keluar dari ketaatan itu disebut dengan maksiat. Maksiat inilah yang menyebabkan hati itu bisa berkarat. Semalam saya pergi ke rumah potong di Jalan Cipta Karya, karena ada orang meninggal dunia di situ, sepupu. Terlewat, saya pun masuk ke rumah potong itu. Begitu saya memutar, saya nampak di situ ada perlombaan main domino. Ini saya pernah ceritakan ini, tapi tak pernah saya lihat pamfletnya. Saya hanya membacanya di berita. Rupanya di situ memang ada spanduknya, Bapak Ibu. Coba kita pikirkan, dari sekian banyak yang bisa dibuat, kok mengarahnya ke sana. Padahal kalau kita nengok saja, main domino itu tetap saja tak bagus, walaupun tak taruhan.
cuman jepit telinga. Setelah jepit telinga, kopi susu. Setelah itu punya hutang di kedai. Kami nggak taruhan, cuman jepit telinga. Lah, apa maksudnya itu? Tapi ada di situ. Ini adalah perbuatan yang melalaikan sebetulnya. Anehnya kok ada orang cenderung ke situ. Saya cuma senyum-senyum saja, ini pernah saya sampaikan rasanya. Tapi waktu itu di Dumai saya dengar, tidak di sini. Nah, di Rumah Potong itu ada. Kalau Bapak Ibu tak percaya, pergi saja nanti. Mana yang disebut dengan Ustaz Masri Hadi itu? Biar kami lihat. Kalau ternyata tak ada, berarti sudah diturunkannya. Karena dia tahu saya sedang melihat-lihatnya waktu itu. Tapi insya Allah tidak, karena itu sudah lama sepertinya. Nah hadirin, kemudian yang kedua yang menyebabkan hati berkarat itu, kata Maulana Zakaria, dosa. Antara maksiat dengan dosa ini sebetulnya paketnya sama. Bahwa kalau sudah melakukan maksiat pasti hasilnya dosa. Dan dosa itu bentuk dari buah perbuatan maksiat. Nabi pernah menyebutkan, bila manusia idza aznabal abdu, apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, nukitat, katanya bintik-bintik hitam akan muncul di hatinya. Artinya semakin banyak bintik hitam dosanya, maka semakin banyak pula bintik hitam pada hatinya. Kalau ternyata bintik itu sudah dominan, hati itu akan gelap. Ini yang membuatnya berkarat. Bapak Ibu kalau sudah punya mobil lama, lalu kita berjalan di tengah hujan, katanya kaca itu bisa berjamur. Betul begitu? Kalau sudah berjamur, muncul cahaya dari depan, susah kita melihatnya. Betul-betul pandangan itu tak boleh berkedip, karena kalau berkedip terlalu dekat dengan mobil sebelah. Akhirnya kita kesulitan dalam melihat. Nah kenapa? Padahal kaca ini dulu baru, karena berjamur. Ternyata kaca pun kalau sudah berjamur, susah kita melihatnya. Lalu bagaimana kalau hati yang tadi mengkilat, lalu kemudian muncul bintik-bintik hitam di situ? Kata Nabi, dia akan membuat suasana hati itu jadi gelap. Pandangan gelap, pemikiran gelap, dorongan hati itu gelap, pemalas akan muncul di situ, keluh kesah akan muncul di situ, buruk sangka akan muncul ketika itu. Diberikan oleh Allah nikmat tak disyukuri, diberikan sedikit ngomel, diberikan banyak boros. Ini efek dari hati yang banyak bintik-bintiknya. Bisa nampak dari muka kita ini semua, hati kita tak berbintik-bintik, cerah semuanya. Orang ini harus dipuji-puji, Ibu Bapak. Betul itu. Saya tidak ngarang-ngarang. Coba bayangkan, apakah Allah itu kurang terpuji? Maha terpuji. Lalu kenapa Allah masih suka dipuji? Setiap kali kita disuruhnya alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan segala puji bagi Allah. Apa sebab? Bukankah Allah itu maha terpuji? Iya. Begitu kita makan, apabila makan satu makanan lalu kemudian dia memuji Allah, Allah suka. Minum satu minuman lalu memuji Allah, Allah suka. Nah kenapa? Bukankah Allah itu sudah maha terpuji? Sebetulnya Allah mengajarkan agar kita selalu memberikan pujian, tapi jangan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih, bertukar pujian itu menjadi menghina. Orang yang hitam legam dibilang putih, itu menghina itu. Masya Allah, putihnya sekarang, padahal masih tetap hitam. Itu menghina itu. Tapi kalau mau mengatakan, katakan yang baik. Pujian itu akan menyenangkan hati. Yang ketiga, yang menyebabkan hati itu berkarat, kelalaian. Lalai. Tak ada yang lebih berbahaya dalam hidup ini, Ibu Bapak, daripada kelalaian. Lalai ini membuat kita tak hati-hati. Orang yang tak hati-hati dalam kehidupan, maka mereka akan binasa dan celaka. Kalau kita berada di lampu merah, lalai, ini sudah hijau, kita masih santai duduk di situ, berhenti di lampu merah. Apa yang akan terdengar? Mulai dari motor sampai kepada mobil di belakang, semuanya mengkelakson. Apa sebab? Ente membuat orang lain lambat. Makanya ente jangan melihat handphone ketika berada di lampu merah. Konsentrasi dong. Kalau lalai, saatnya lampu hijau,
maka orang belakang pun akan terganggu. Itu sederhananya di lampu merah. Lalai dalam menyeberang, tertabrak. Lalai dalam bayar hutang, ayo, ini kayaknya karena berhutang semua jadi agak susah menyebutkannya. Orang nggak mau lagi memberikan pinjaman, katanya seminggu, ini sudah lewat 2 bulan nggak juga. Di telepon nggak bisa, di SMS nggak dibalas. Apa sih maumu? Nah, itu kan lagu itu. Orang nggak mau lagi memberi ibu bapak, itu karena lalai. Kalau kita kaum ibu lalai dalam masak, apa yang terjadi? Dicari suami istri lain. Ya kalau sekali lalai mungkin nggak ada masalah, masih dipahami. Ini setiap hari lalai aja terus. Udah jam 12:30 baru motong-motong bawang, dicarinya yang motong bawang lebih cepat. Jadi kehidupan kita ini akan selalu menjadi masalah ketika kita lalai. Termasuklah efek kelalaian itu pada hati. Tapi lalai ini lalai dalam ibadah yang paling berbahaya. Tak sedikit orang ketika azan berkumandang dia tetap saja santai, ngobrolnya tetap, dan ada pula kadang-kadang begitu azan berkumandang kopi panas dipesannya. Padahal urusan tiup meniup kan lama, nanti ini tiup dulu baru kemudian bisa diminum. Kelalaian seperti itu akan menyebabkan hati itu mudah sekali berkarat. Semakin diikuti semakin berkarat. Saya pernah dulu ketika 1 bulan Ramadan pulang dari tadarus, dari sholat tarawih, meninggalkan masjid itu, anak-anak sudah mulai bertadarus. Kan memang begitu ibu bapak, karena mereka berpikir, anak-anak pun juga berpikir karena dorongan orang tua, ini nak bulan Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Nggak bisa 30 juz minimal sampai juz 30 begitu. Semuanya ingin membaca Al-Quran, orang tua ingin membaca Al-Quran. Lalu lewatlah saya di sebuah kawasan di Jalan Wonosari. Ada sebuah kedai di situ yang menarik. Menariknya itu kenapa? Banyak jemaahnya, tapi kedai. Yang anehnya Pak Haji kebanyakan. Setelah saya buka kacanya, betulkah Pak Haji? Enggak pula ada yang pakai kopiah. Rupanya rambutnya sudah pada putih semua. Ngapain mereka di situ? Menghabiskan waktu. Karena katanya kalau pulang mau ngapain? Nonton, tak ada acara. Lalu menghabiskan waktu menunggu jam 12, duduklah di situ. Betapa sia-sianya hidup, hanya menghabiskan waktu dengan duduk, padahal bulan itu bulan fadilah. Semua orang turun, semua orang melakukan kebaikan. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat saja turun, tapi mereka justru memilih untuk duduk sambil menunggu jam 12. Nanti jam 12 baru pulang, kemudian tidur sahur gitu. Sia-sia hidup kalau begitu. Sia-sia seperti ini, lalai begini akan menyebabkan hati itu mudah berkarat. Maka karena itu manusia itu harus selalu digerakkan. Sama seperti air. Air itu dia akan kelihatan jernih kalau dia terus mengalir. Betul atau salah ini? Tapi kalau dia sudah mulai mengendap, tenang aja. Dia tidak mengalir, muncullah karat-karatnya dari bawah. Nanti mulailah dia dalam bahasa Inggrisnya berpetai-petai. Saya tak tahu kenapa pula petai. Dalam bahasa saya begitu. Mungkin nanti satu saat ada berjengkol-jengkol, boleh jadi. Mulailah petai-petai seperti minyak-minyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak mengalir. Tapi coba dia diteteskan terus-menerus dari keran, dia tak berhenti, maka dia akan jernih terus. Hati juga begitu, karena ketika hati itu didiamkan dalam waktu yang lama, maka memulainya kembali sama seperti memulai berjalannya motor yang sudah lama tidak digerakkan. Itu berbahaya. Ini yang membuat hati itu bisa berkarat, lalai. Karena itu ibu bapak, carilah aktivitas terus-menerus tanpa henti yang sesuai dengan posisi dan kemudian umur kita. Kalau sudah tua-tua ya beginilah, kemana lagi? Dan kurangi aktivitas maniak fishing. Tahu maniak fishing? Mancing. Kenapa begitu? Tukar, kalau sudah tua mancingnya di pasar dupa sajalah. Tinggal tunjuk 5 menit dapat.
Berapa bang tinggal bayar. Karena pembayarnya ini sebetulnya juga habis kalau kita bawa ke Lubuk Sakat dekat pondok pesantren Ustaz Mustafa Umar. Di situ katanya ikan banyak, nongkrong dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dapat 3 ekor. 3 ekor. Bisa dibawa ke pasar Dupa, duitnya itu dibelikan ke ikan sudah dapat 3 ekor jam 7.15. Tak perlu kita menghabiskan waktu. Maka oleh karena itu berkaratnya hati ini mesti diantisipasi. Jadi pernah ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Rasulillah, dia bertanya kepada Nabi, wa ma jalauha, kalau memang hati itu mudah berkarat dan bisa berkarat ya Rasulullah, apa yang akan membersihkannya? Dijawab Nabi ada 2. Pertama, kathratu dzikril maut, banyakkan mengingat mati. Kita kan santai itu kalau lupa mati, tapi kalau ingat mati maka tak akan ada lagi waktu untuk bersantai. Coba kalau kita diperiksa oleh dokter, bapak ini kena serangan jantung berbahaya. Dalam pengetahuan kami yang seperti ini biasanya cuma bisa bertahan 3 bulan. 3 bulan kemudian akan mati. Kira-kira menjelang 3 bulan itu sempat nggak orang yang konsultasi ini makan ayam penyet? Nggak sempat. Sempat nggak membawa cucu naik odong-odong? Nggak sempat. Sempat tidak untuk jalan-jalan atau sekedar menengok handphone? Nggak sempat. Tasbih ada di tangan, Al-Quran di dekat tempat tidur. Begitu bangun Allahu Akbar, berbaring Allahu Akbar. Sudah makan ya? Belum. Apapun gerakan diiringi dengan zikir, ingat kepada Allahnya sangat kuat. Apa sebab? Dia tahu 3 bulan lagi akan mati. Walaupun prediksi dokter itu kadang-kadang meleset. Diprediksi 3 bulan, 3 tahun, ternyata nggak mati-mati. Ini sudah beristri 3 bulan, nggak juga mati rupanya. Tapi itu akan menyebabkan perasaan takut. Rasa takut inilah yang mendorong untuk berbuat. Semakin kurang orang ingat akan kematian, maka semakin sulit baginya untuk melakukan amal kebaikan. Daya dorongnya itu giginya terlalu tinggi. Sama seperti kita bergerak gigi 5, nggak mau, manting klip dia Bapak Ibu. Tapi kalau ingat ingatlah akan mati itu, maka dorongannya akan sangat kuat. Sebab itu buatlah cara bagaimana supaya mati itu bisa selalu diingat. Di antaranya perhatikan warna rambut kita. Kalau sudah banyak yang putih, itu sudah dekat-dekat tuh. Jangan santai-santai lagi. Kalau rambut putih, kalau jenggot putih, sama. Kalau kumis putih, sama. Nanti bukalah telekung tuh di rumah, tengok di kaca. Seberapa banyak yang putih, sedekat itulah kita kepada kematian. Ada mulai takut semuanya dah. Ini bukan saya bercerita tentang tanpa dasar, memang begitu ibu bapak. Kemudian tengoklah warna kulit, tengoklah kondisi badan. Dulu dah berjalan itu rasanya gagah, sekarang terbuka, menyeret jalannya. Dulu berjalan ke masjid, berjalan kemanapun masih bisa dengan normal. Sekarang sesak nafas di mana-mana. Itu artinya waktu itu sudah terlalu dekat. Nah, kalau kita ingat akan keberangkatan ini, maka semangat beramal itu akan selalu ada. Itulah sebabnya juga kenapa di masjid itu paling banyak orang tua. Di mana-mana masjid kita lihat itu rata-rata isinya orang tua. Anak mudanya di mana? Di luar. Kenapa bisa mereka berada di luar? Apakah mereka tak tahu tentang fadilah ini? Tahu, tapi mereka masih berpikir matinya lama. Orang-orang tua ini kan berpikir matinya sebentar lagi, maka yang hadir ini sebentar lagi. Sebab itu hadirnya semua ke masjid itu termasuk di antara perkara yang menyebabkan, yang didorong oleh ingat akan mati. Semakin banyak mengingat mati, semakin mudah hati itu dibersihkan. Jalauha, dia mengkilat kembali. Semangatnya dalam beramal, memanfaatkan waktu dalam hidup,
itu akan semakin tinggi ketika perasaan dekat-dekat akan kematian itu ada di dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraah tilawatil Quran. Yang kedua yang menyebabkan hati itu, yang bisa membuat hati itu mengkilat kembali, membaca Al-Quran. Di sini bukan menghafal, karena menghafal itu tak semua orang bisa. Kalau anak-anak muda masih. Kalau kita yang sudah tua-tua ini susah. Nanti hafal pangkal, hilang ujung. Sampai di ujung, hilang pula pangkal. Katanya juz 30 hafal, atau 30 juz hafal, dihafal surah Al-Baqarah, hilang surah yang di lain, yang di ujung. Sebab itu Allah tidak minta kita menghafal, tapi Dia minta kita membaca. Tilawatil Quran, baca Al-Quran itu. Kenapa bisa membaca Al-Quran itu dijadikan sebagai obat? Cobalah kita lihat, apa bacaan yang bisa membuat manusia tertegun selain daripada Al-Quran? Apa bacaan yang bisa membuat air mata meleleh selain daripada Al-Quran? Apa yang menyebabkan hati bisa sebab kecuali mendengarkan bacaan Al-Quran? Kalau kita lihat orang Arab itu, ada Al-Quran dibaca di depannya, panjang pula suaranya, berhenti, Allah, kayaknya diayun mereka oleh Al-Quran itu, nikmat betul. Itu tidak ada kecuali pada Al-Quran. Coba baca yang lain-lain. Riau Pos, ada air mata kita meleleh melihat Riau Pos tuh? Enggak. MX, meleleh air mata kita? Enggak juga. Tapi bacaan Al-Quran, Allahu Akbar. Ada seorang anak hafiz kayaknya, dia membaca Al-Quran. Begitu dia baca Al-Quran itu ada pengujinya di depan, dia menangis ketika membaca Al-Quran, seolah-olah dia tahu apa yang akan dia baca, yang sedang dia baca itu padahal masih anak-anak. Apa sebab bisa begini? Bawaan baca Al-Quran itu memang begitu. Karena itu dulu Raja Najasyi, walaupun dia orang kafir, masih Kristen, ketika Al-Quran dibacakan di depannya menetes air matanya. Dan tak bisa kita pisahkan antara air mata dengan hati. Ketika air mata keluar, tanda hati berpengaruh, sedang diolah oleh apa yang kita dengar. Kenapa orang bisa menangis? Karena hatinya sedang tersentuh. Kalau sudah tersentuh hatinya, meleleh air matanya. Karena itu ibu bapak, antara air mata dengan kondisi hati itu dia sejalan. Semakin sering menangis, maka semakin mudah, semakin lembut hati dan semakin bersih. Sebab itu menangislah selalu. Bisa itu kira-kira? Saya pun tak bisa. Entah kapan mau menangis tuh. Tapi menangis itu penting sekali. Itu tanda bahwa membaca Al-Quran itu memberikan efek kepada hati. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada pendidikan yang lebih hebat daripada pendidikan yang dibawa oleh Al-Quran. Kalau anak-anak kita sekarang, kita lihat ada sebagian yang tawuran, nakal, akhlaknya jelek, dekatkan mereka kepada Al-Quran. Kalau mereka sudah memegang Al-Quran, dia jadi baik, walaupun cuma dipegangnya saja, apalagi sempat dibacanya. Kalau dibacanya, maka dia akan menjadi lebih baik lagi. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian dari pengobat hati ketika dia berkarat. Maka kalau mulai kita rasakan sesuatu yang menyebabkan kita agak malas bergerak, kembali kepada Al-Quran, banyakkan mengingat mati. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan jadikan hati kita hati yang bercahaya, hati kita hati yang lembut. Dan jangan lupa, kelak di hari akhirat, saat semua orang datang membawa amalnya masing-masing, membawa perbekalan masing-masing, Allah cuma mengatakan satu yang diterima, qalbun salim. Yaum la yanfa'u malu wala banun, hari di mana tidak ada manfaat anak dan juga harta pada hari itu, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah jauhkan kita dari kelalaian-kelalaian yang dapat membuat hati kita berkarat. Amin ya rabbal alamin. Maka di akhir dan di penghujung ceramah ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azmi sultanik. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lembut. Jadikanlah hati kami hati yang bercahaya. Jadikanlah hati kami hati yang baik, yang salim, yang mendorong kami untuk beramal ibadah kepadamu. Jangan engkau letakkan di dalam hati kami, ya Allah, penyakit-penyakit dunia, penyakit-penyakit yang membuat kami semakin jauh dari rahmat-Mu. Terimalah amal ibadah kami malam ini. Jadikan setiap langkah kami ibadah, setiap duduk kami zikir kepadamu, ya Allah. Engkau Tuhan yang maha tahu setiap nikmat baik, setiap niat baik yang ada di dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.